Bayangkan, suatu malam, dari balik jendela rumahmu, tercium bau busuk menyengat yang semakin lama semakin kuat. Awalnya kau pikir itu hanya bangkai hewan. Namun ketika kau mengikuti sumbernya, kau menemukan sebuah gundukan tanah baru di belakang rumah. Dan lebih menyeramkannya lagi, suara itu ternyata milik istrimu yang sudah hilang berhari-hari. Apa yang sebenarnya terkubur di belakang rumah itu? Dan, siapa yang sebenarnya kau bawa pulang malam itu? Selamat datang di channel ini, bersiaplah, karena kisah horor malam ini akan membuatmu merinding dan sulit tidur. Malam itu, suasana desa begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berhembus melewati sela-sela jendela rumah kayu milik Budi. Ia terbangun mendadak, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena hidungnya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bau itu menusuk, begitu tajam dan membuat perutnya mual. Awalnya ia mengira ada tikus mati di loteng, namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat aroma busuk itu menyeruak ke seluruh ruangan. Budi bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai. Ia menyalakan lampu minyak, matanya menyapu setiap sudut rumah. Pertama, ia mengecek dapur. Semua peralatan masih rapi, tidak ada makanan basi yang tercecer. Ia membuka tong sampah kecil di sudut ruangan, tapi kosong. Bau itu tetap tak berkurang, malah semakin menusuk. Ia menutup hidung dengan kain, berusaha menahan rasa mual yang membuat kepalanya berdenyut. Rasa curiga membuatnya beralih ke kamar mandi. Mungkin ada saluran yang mampet atau bangkai binatang kecil yang terjebak di sana. Namun setelah diperiksa, semuanya terlihat normal. Air di bak masih jernih, tidak ada tanda-tanda penyumbatan. Ia berdiri lama di depan pintu kamar mandi, mencoba mencari arah datangnya bau. Semakin lama, ia menyadari bahwa sumbernya bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu belakang. Angin malam berhembus dingin, membawa bau itu lebih jelas lagi. Hidungnya seperti terbakar oleh aroma busuk yang sangat pekat. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Di hadapannya terbentang halaman belakang yang luas, dipenuhi rumput liar dan pohon-pohon kecil. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding, bau busuk itu terasa lebih kuat setiap kali ia melangkah mendekati sudut tanah yang tampak lebih gembur daripada sekitarnya. Budi mengernyit, menatap gundukan tanah itu. Ia yakin sebelumnya tanah tersebut rata, dipenuhi semak belukar. Namun kini seperti ada bekas galian baru yang ditutup asal-asalan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya meski udara malam menusuk. Ia menelan ludah dengan susah payah, hatinya diliputi firasat buruk. Semakin ia menatap tanah itu, semakin kuat bau busuk menusuk hidungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, mencoba berpikir logis. Mungkin ada bangkai hewan, mungkin hanya anjing liar yang mati terjebak, gumamnya untuk menenangkan diri. Namun suara hatinya menolak, bau itu bukan bau bangkai biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada daging manusia yang membusuk, aroma yang terlalu familiar dari cerita-cerita seram yang pernah ia dengar. Budi kembali ke dalam rumah dengan langkah cepat, menutup pintu rapat-rapat. Ia berusaha tidur, namun matanya tetap terjaga. Bau itu seolah menempel di udara, mengikuti kemanapun ia pergi. Ia memutar tubuh, menutup telinga dengan bantal, namun rasa gelisah tak hilang. Dalam benaknya, muncul wajah Rina, istrinya yang sudah sebulan hilang tanpa jejak. Jantungnya berdegup kencang, muncul pikiran yang tak berani ia ungkapkan bahkan kepada dirinya sendiri. Malam itu terasa begitu panjang. Bau busuk dari belakang rumah terus menghantui, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari tanah. Budi tak bisa tidur hingga pagi. Ia hanya bisa menatap langit-langit rumah dengan mata kosong, berharap bau itu hilang saat matahari terbit. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, bau itu adalah pertanda, sebuah rahasia kelam yang sedang menunggu untuk terbongkar. Malam itu, setelah Ismail hampir tak bisa tidur karena bau busuk yang terus menusuk hidungnya, ia akhirnya memberanikan diri keluar rumah.
Dengan membawa senter kecil, ia menapaki halaman belakang. Suara jangkrik terdengar tak wajar, seolah-olah ikut memperingatkannya untuk segera kembali. Namun langkah kakinya semakin berat justru karena rasa penasaran yang terus mendesak. Tepat di sudut kebun pisang, ia melihat gundukan tanah yang belum pernah ada sebelumnya. Tanah itu masih gembur, seperti baru saja digali dan ditutup kembali. Ismail menelan ludah, tangannya bergetar saat ia menyorotkan senter ke arah gundukan tersebut. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bekas cangkul yang masih segar, bahkan ada noda tanah yang menempel di sekitarnya. Jantungnya berdentum keras ketika ia menyadari bahwa bau busuk paling menyengat justru berasal dari sana. Astagfirullah, bisiknya lirih, kakinya lemas. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu membuatnya hampir tak sanggup mengendalikan diri. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara lirih di belakangnya. Seperti suara perempuan memanggil namanya dengan nada yang begitu pelan, nyaris seperti desahan. Ismail, tubuhnya langsung kaku, bulu kuduknya berdiri serentak. Ia menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya pohon pisang yang bergoyang pelan ditiup angin. Tapi anehnya, suara itu terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di belakang punggungnya. Ismail berdiri kaku di depan gundukan tanah itu. Senter kecil di tangannya bergetar karena tak mampu menahan rasa takut. Suara lirih yang tadi memanggil namanya masih terasa jelas di telinga, seolah berasal dari dalam tanah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia fokus, semakin ia yakin suara itu adalah suara perempuan, dan ia mengenalnya. Itu suara Siti, istrinya yang sudah menghilang sejak 3 hari lalu. Tangannya bergetar semakin hebat, napasnya tersengal. Tidak mungkin. Aku pasti hanya berhalusinasi, gumamnya, mencoba menyangkal kenyataan. Namun, bau busuk yang keluar dari gundukan tanah itu semakin kuat, menusuk hingga membuat matanya berair. Rasanya sama seperti ketika daging hewan mati membusuk di tengah terik matahari. Hatinya berontak, ingin lari menjauh, tetapi kakinya terpaku seperti tertanam di tanah. Tiba-tiba, gundukan tanah itu bergerak pelan. Tanah yang gembur seperti bergetar dari dalam, mengeluarkan suara lirih yang menyerupai rintihan. Ismail terperanjat, jantungnya hampir meloncat dari dada. Ia terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan. Bayangan menakutkan langsung memenuhi benaknya, bagaimana jika memang ada tubuh manusia terkubur di sana, berusaha keluar. Dengan tubuh gemetar, Ismail mencoba mendekatkan telinganya ke gundukan tanah itu. Degup jantungnya terdengar begitu keras di telinganya sendiri, namun di sela-sela detak itu, ia kembali mendengar suara lirih. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati, tolong aku, Mel. Tubuh Ismail langsung terhuyung ke belakang, lututnya hampir kehilangan tenaga. Itu memang suara Siti, suara istrinya. Ya Allah, Siti, kau di dalam sana, teriak Ismail dengan suara parau, separuh yakin, separuh tidak percaya. Ia segera meraih sekop tua yang tersandar di batang pohon pisang, lalu mulai menggali dengan panik. Setiap cangkulan terasa berat, seolah tanah itu menolak untuk dibuka. Namun rasa takut kalah oleh keputusasaannya. Bayangan wajah istrinya, senyum hangatnya, kini menyulut tenaga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanah terus terhambur, bau busuk semakin menusuk. Ismail terbatuk-batuk, matanya perih, tetapi tangannya tidak berhenti. Setiap kali sekopnya menghantam tanah, suara lirih itu semakin jelas terdengar, seolah-olah benar-benar ada seseorang yang sedang menunggu diselamatkan dari dalam. Sebentar lagi, Siti, aku akan keluarkan kau, katanya dengan suara gemetar. Namun ketika sekopnya menghantam sesuatu yang keras, suara lirih itu mendadak hilang. Ismail berhenti, tertegun. Tangannya menyibakkan tanah dengan jari-jarinya sendiri, hingga menemukan sesuatu yang membeku di dadanya, sebuah peti kayu tua, penuh dengan noda tanah basah dan bercampur bau amis yang menusuk. Ia menatapnya dengan wajah pucat pasi, tak mampu memutuskan apakah harus membukanya atau tidak. Saat itulah,
Peti kayu itu bergetar pelan, lalu terdengar ketukan dari dalamnya, pelan tapi jelas. Tok, 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 Ismail menjatuhkan sekopnya, tubuhnya hampir roboh. Matanya membelalak tak percaya. Sesuatu di dalam peti itu masih hidup. Ismail menatap peti kayu itu dengan wajah pucat pasi. Suara ketukan dari dalam masih terdengar, ritmenya lambat namun teratur, seakan-akan seseorang di dalam sedang berusaha meminta keluar. Tangan Ismail bergetar hebat, tubuhnya diselimuti keringat dingin meski malam begitu menusuk. "Siti, kaukah itu?" bisiknya lirih, hampir tak berani percaya. Namun hatinya seolah mendesak, ia harus membuka peti itu, apapun yang ada di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia menarik nafas panjang, lalu mulai mencakar tanah yang menutupi sisi-sisi peti. Bau busuk semakin menusuk, membuatnya hampir muntah. Namun setiap kali ia ingin berhenti, bayangan wajah Siti kembali terbayang, membuatnya terus berusaha. Akhirnya, peti itu terlihat lebih jelas, kayunya tua dan lembab, bahkan ada belatung yang merayap di sela-sela retakannya. Ismail hampir kehilangan keberanian, tapi ketukan dari dalam semakin keras. Ia meraih linggis yang tergeletak di dekat gundukan tanah, lalu dengan gemetar mencongkel sisi penutup peti. Setiap kali linggisnya menghantam kayu, suaranya menggema menyeramkan di tengah kesunyian malam. Jantung Ismail berdegup cepat, seperti hendak meledak. "Ya Allah, lindungi aku," desisnya sambil menutup mata sesaat, sebelum akhirnya dengan sekuat tenaga ia mencongkel penutup peti itu. Saat penutupnya terbuka sedikit, semburan udara busuk menyeruak begitu kuat hingga membuat Ismail terbatuk-batuk hebat. Tapi di sela-sela bau itu, ia mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan, suara desahan lirih, begitu dekat, begitu nyata, seperti seseorang yang kesakitan. "Mel, tolong aku," suara itu jelas suara istrinya. Ismail semakin panik, tak peduli lagi pada bau atau rasa takut. Ia mencongkel lebih keras hingga peti itu benar-benar terbuka. Di dalamnya, terlihat sosok tubuh terbaring. Rambut panjang kusut menutupi wajahnya, pakaiannya robek-robek dan penuh noda tanah. Tubuh itu pucat, dingin, dan tampak kaku, namun matanya perlahan terbuka, menatap lurus ke arah Ismail. "Siti, astagfirullah, kau benar-benar di sini," jerit Ismail, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia segera meraih tubuh istrinya, berusaha mengangkatnya keluar dari peti. Namun begitu ia menyentuh tangan Siti, tubuh itu terasa dingin luar biasa, seolah bukan lagi milik manusia hidup. Wajah pucat istrinya tiba-tiba menyunggingkan senyum tipis, senyum yang sama sekali tidak seperti yang pernah ia kenal. Senyum itu dingin, aneh, penuh misteri. "Kau akhirnya menemukanku," bisik Siti dengan suara parau, yang membuat bulu kuduk Ismail berdiri serentak. Ismail mundur satu langkah, hatinya diliputi rasa takut dan bingung. Apakah ia benar-benar berhasil menemukan istrinya yang hilang, atau justru ia baru saja membangkitkan sesuatu yang lain? Bau busuk semakin pekat, semakin menyesakkan dada. Namun tatapan mata Siti tak pernah lepas dari dirinya, seolah menahannya agar tidak lari. Di saat itulah, dari dalam peti yang sudah setengah terbuka, terdengar suara lain, lebih dalam, lebih serak, bukan lagi suara istrinya. "Sekarang kau tak bisa pergi, Mel," suara itu bergema, membuat tanah di sekelilingnya seakan ikut bergetar. Ismail terhuyung, wajahnya pucat pasi. Malam itu, ia sadar bahwa yang ia buka, bukan hanya sekadar peti mati. Ismail jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Peti di depannya terbuka lebar, memperlihatkan sosok Siti yang kini duduk perlahan, gerakannya kaku seperti boneka rusak. Rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajah, hanya menyisakan sepasang mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Ismail mencoba merangkak mundur, namun tanah di bawahnya terasa berat, seolah menahannya agar tak bisa kabur. Suara aneh kembali terdengar dari mulut Siti. Kali ini bukan lirih lagi, melainkan serak dan dalam, seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dan mengerikan. "Kau sudah membuka jalannya, Mel, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya."
Kata-kata itu membuat darah Ismail serasa berhenti mengalir. Ia tak lagi yakin apakah sosok di depannya benar-benar istrinya atau hanya wadah bagi sesuatu yang lain. Tiba-tiba, tangan Siti terangkat pelan, jari-jarinya kurus pucat namun mencengkeram dengan kekuatan yang tak wajar. Ia meraih lengan Ismail dengan kecepatan mengejutkan. Sentuhannya dingin membekukan, membuat Ismail berteriak histeris. "Lepaskan aku, Siti. Ini aku, Mel, istrimu," jeritnya, berharap ada sisa jiwa istrinya yang masih bisa mendengar. Namun tatapan kosong itu tetap menusuk, seolah tanpa emosi manusia. Dari dalam peti, suara desisan seperti ular terdengar, semakin keras seiring genggaman tangan Siti yang makin kuat. Ismail meronta, tetapi tubuhnya lemah, seakan energinya disedot habis. Bau busuk berubah menjadi aroma amis darah, membuat tenggorokannya kering dan kepalanya berputar. Malam terasa semakin pekat, bulan yang tadinya bersinar terang kini tertutup awan hitam. Dalam keadaan panik, Ismail berusaha meraih linggis yang tadi ia gunakan untuk membuka peti. Tangannya gemetar, hampir tak sanggup menggapainya, sementara genggaman dingin itu terus menahan tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil memukul tanah, menciptakan suara keras yang memecah kesunyian. Sesaat, genggaman Siti melemah, seolah terganggu oleh suara itu. Ismail segera menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Namun, sosok Siti bangkit dari peti dengan gerakan patah-patah, kepalanya terkulai ke samping dalam posisi yang mustahil bagi manusia normal. "Jangan lari, Mel, kau sudah menjadi milikku," suara itu bergema lagi, kali ini bercampur dengan suara tangisan perempuan yang menyayat hati. Ketakutan Ismail memuncak, ia berlari menuju rumah, namun setiap langkah terasa berat, seperti ada bayangan gelap yang mengejar dari belakang. Dari sudut matanya, ia masih bisa melihat sosok Siti berjalan menyusul, langkahnya lambat namun terus mendekat tanpa henti. Suara tanah yang bergeser di setiap langkahnya terdengar begitu dekat, seakan-akan ia tak akan pernah bisa kabur. Saat ia berhasil masuk ke rumah dan menutup pintu dengan terburu-buru, suara ketukan keras menghantam pintu kayu. Tok, 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 diikuti suara lirih dari luar. "Bukalah, Mel, aku lapar." Ismail menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Malam itu, ia sadar rumahnya sendiri bukan lagi tempat aman karena teror telah mengikutinya pulang. Ismail terduduk di sudut ruang tamu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pintu rumah ia kunci rapat-rapat, namun suara ketukan dari luar masih terdengar, sesekali diiringi desisan menyeramkan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan, tapi suara itu justru semakin jelas, seolah bergema langsung di dalam kepalanya. "Mel, bukalah, aku haus." Cahaya lampu minyak yang redup bergetar, seakan-akan padam kapan saja. Ismail merapatkan tubuhnya ke dinding, berdoa dalam hati, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di dalam rumah. Tok, 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 lantai kayu berderit seperti diinjak sesuatu yang berat. Padahal ia tahu betul tak ada siapapun di rumah selain dirinya. Jantungnya berdentum keras ketika suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Dengan tangan gemetar, Ismail meraih linggis yang ia bawa sejak di kebun. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Hening beberapa detik, lalu pintu kamar itu terbuka perlahan, sendinya berderit panjang dan menusuk telinga. Ruangan terasa lebih dingin, hawa lembab menyelimuti tubuhnya. Di ambang pintu, sosok dengan rambut panjang kusut berdiri, kepalanya tertunduk. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dari tubuhnya keluar bau busuk yang sama seperti gundukan tanah di belakang rumah. "Mel," panggilnya lirih. Ismail terhuyung, hampir menjatuhkan linggisnya. Itu suara istrinya, namun terdengar begitu jauh, begitu asing, seakan dipelintir oleh sesuatu yang gelap. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong berwarna hitam legam. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kau sudah membangunkanku, sekarang kau tak bisa lagi mengusirku,"
suaranya bergema di seluruh ruangan. Ismail mundur sambil mengangkat linggis, meski tangannya gemetar hebat. Ketika sosok itu melangkah maju, lampu minyak tiba-tiba padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Hanya terdengar derit langkah mendekat dan napas dingin di leher Ismail. "Aku di sini, Mel," bisik suara itu, begitu dekat hingga ia merasakan hembusan udara busuk di telinganya. Ismail berteriak sekuat tenaga, mengayunkan linggisnya secara membabi buta. Suara benturan keras terdengar, sesuatu jatuh ke lantai dengan hantaman berat. Tapi yang aneh, suara itu bukan hanya sekali. Setelah satu tubuh jatuh, suara langkah lain muncul dari arah berbeda, diikuti desisan dan tawa lirih. Seakan-akan bukan hanya satu sosok yang ada di dalam rumah itu. Ismail gemetar, matanya melotot dalam kegelapan. "Ya Allah, berapa banyak mereka!" gumamnya dengan suara parau. Malam itu, ia sadar satu hal mengerikan, yang ia bawa pulang dari kuburan bukan hanya istrinya, melainkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih haus dari yang bisa ia bayangkan. Ismail terpojok di ruang tamu gelap, linggis masih tergenggam meski tangannya nyaris tak sanggup menahan gemetar. Dari setiap sudut rumah terdengar suara langkah, desisan, dan tawa lirih yang menjerat pikirannya. Ia merasa seakan rumah kecil itu berubah menjadi penjara, penuh dengan bayangan hitam yang bergerak tanpa bentuk. Tubuhnya lemah, matanya berair, ia hanya bisa berdoa agar semua segera berakhir. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sosok Siti muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas, kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam legam, dan bibirnya berlumuran darah yang entah dari mana asalnya. Ia berjalan mendekat, sambil menyeret kain putih kotor yang menempel di tubuhnya. "Kau sudah membangkitkan kami, Mel, kuburan itu bukan hanya untukku," suaranya menggema, membuat udara di ruangan semakin berat. Ismail menatap dengan ngeri. "Kami, apa maksudmu?" tanyanya parau, suaranya nyaris tak terdengar. Siti tersenyum miring, lalu menundukkan kepalanya, menunjukkan lehernya yang penuh bekas cekikan. "Aku dikubur hidup-hidup, Mel, bersama yang lain, dan kau yang membuka pintunya." Kalimat itu membuat Ismail merinding. Ia sadar gundukan tanah yang ditemukannya bukan sekadar makam istrinya, melainkan kuburan massal yang menyimpan kengerian. Dari sudut ruangan, muncul bayangan lain. Sosok-sosok menyerupai mayat dengan wajah rusak dan mata kosong satu persatu merangkak keluar dari lantai yang seakan terbuka sendiri. Bau busuk semakin menusuk, bercampur dengan aroma tanah basah dan darah. Mereka bergerak mendekat, mengepung Ismail yang kini terjebak di tengah lingkaran. "Tidak, jangan dekati aku. Aku hanya ingin menolongmu, Siti," teriak Ismail sambil mengayunkan linggis ke arah bayangan terdekat. Namun setiap kali ia memukul, sosok itu hanya terhuyung dan kembali bangkit. Linggis di tangannya tak lagi berguna, seolah-olah benda itu hanya mainan di hadapan makhluk-makhluk tersebut. Siti semakin mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Ismail. Senyum menyeramkan masih terpahat di bibirnya. "Menolongku, kau terlambat, Mel. Sekarang kau milik kami." Suara itu bergema bersama puluhan suara lain dari sosok di sekelilingnya, menciptakan harmoni neraka yang membuat telinga Ismail nyaris pecah. Tiba-tiba, salah satu sosok mencengkeram bahu Ismail, lalu yang lain meraih kakinya. Ia berteriak histeris, tubuhnya ditarik ke bawah, ke lantai yang mulai merekah seperti tanah kuburan. Tangannya menggapai-gapai, berusaha bertahan, namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Rumahnya berubah menjadi lubang gelap tak berdasar, seakan menelannya hidup-hidup. Teriakan terakhir Ismail menggema, lalu hilang ditelan kegelapan. Ketika pagi datang, rumah itu tampak biasa saja dari luar, tenang dan sunyi. Namun, bau busuk masih samar tercium dari belakang rumah, dan gundukan tanah baru terlihat di samping kuburan yang lama. Seolah-olah seseorang baru saja ikut terkubur di sana. Ismail mengira ia telah menemukan istrinya yang hilang. Namun yang ia bangkitkan dari kuburan bukanlah Siti yang dulu ia kenal. Malam itu menjadi malam terakhirnya,
karena ia justru ikut terkubur bersama rahasia gelap di belakang rumahnya. Hingga kini, bau busuk masih kadang tercium dari rumah itu. Sebagai tanda bahwa ada jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Jika kau melewati rumah tua dengan bau aneh dari belakangnya, jangan pernah mendekat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertemu dalam kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita menyeramkan selanjutnya.